Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, saya Fandi Agus Surmansa dengan nomor NIM 144230035 dan teman saya. Saya Mario Samuel dengan NIM 14225000159. Di sini kami akan menjelaskan tugas pendidikan Pancasila kelas C, yaitu tentang pajak dengan judul Kesadaran Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan peran, tingkat, faktor pengaruh, dan upaya peningkatan. Untuk agendanya sendiri, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua landasan teori, ketiga gambaran dan analisis, keempat dampak, dan yang terakhir upaya peningkatan. Oke, untuk yang pertama pendahuluan. Pajak adalah kontribusi wajib untuk kemakmuran rakyat yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. PKB, pajak kendaraan bermotor adalah penyumbang utama pendapatan asli daerah atau yang disebut PAD. Pertumbuhan kendaraan pesat, peluang besar pendapatan daerah, namun banyak pemilik kendaraan yang menunda atau tidak membayar pajak. Rendahnya kesadaran berdampak PAD berkurang, pembangunan terhambat. Lanjut. Untuk selanjutnya yaitu landasan teori, yang mana pajak kendaraan bermotor atau yang disebut PKB. Untuk pengertiannya sendiri yaitu pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Di pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Untuk mekanismenya sendiri yaitu dipungut melalui samsat atau bisa disebut kerjasama dari Bapenda, Polri, dan PT Jasara Harja tahunan plus STNK 5 tahun. Untuk dasar hukumnya sendiri yaitu di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Perda Provinsi dan Pergub. Untuk fungsi utamanya dari fungsi anggarannya yaitu sumber PAD. Untuk fungsi mengatur yaitu mengendalikan jumlah kendaraan melalui tarif. Oke, selanjutnya landasan teori, kesadaran wajib pajak dan peran PKB dalam PAD. Indikator kesadaran pajak tinggi dibagi menjadi 4. Yang pertama, memahami bahwa bayar pajak adalah kewajiban hukum dan moral. Yang kedua, mengetahui ketentuan, batas waktu, dan tata cara pembayaran. Yang ketiga, memiliki kemampuan sendiri membayar tepat waktu tanpa paksaan. Yang keempat, memahami manfaat uang pajak untuk kepentingan umum. Peran PKB dalam PAD. PKB adalah salah satu sumber PAD terbesar provinsi. Dana dialokasikan untuk pembangunan jalan, jembatan, dan pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Hubungan kesadaran kepatuhan. Kesadaran internal, kepatuhan tindakan nyata. Kepatuhan berbasis kesadaran lebih berkelanjutan daripada kepatuhan karena takut sanksi. Lanjut. Untuk selanjutnya ada gambaran dan analisis. Untuk analisis, gambaran dan analisis wajib pajak patuh sebesar 70%, menunggak kurang dari 1 tahun yaitu 20% dan menunggak lebih dari 1 tahun ada di 10%. Untuk penyebab tunggakannya sendiri yaitu ekonomi tak stabil, kurang kesadaran dan disiplin, kendaraan tidak aktif tapi belum dihapus, dan yang terakhir minim sosialisasi sanksi. Oke, untuk selanjutnya faktor yang mempengaruhi kesadaran pajak. Yang pertama pendidikan. Semakin tinggi pendidikan, semakin baik pemahaman kewajiban pajak. Yang kedua ekonomi. Kondisi ekonomi lemah mendorong penundaan pembayaran pajak. Yang ketiga pelayanan pemerintah. Pelayanan cepat dan transparan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yang keempat sosialisasi. Kurang informasi menyebabkan masyarakat tidak paham manfaat pajak.
Nomor 5, sanksi dan penegakan hukum. Sanksi tegas mendorong kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban pajak. Yang keenam, teknologi, pembayaran online, aplikasi digital, dan samsat keliling mempermudah pembayaran. Itu, Mas. Selanjutnya ada dampak rendahnya kesadaran pajak. Untuk dampak bagi daerahnya sendiri, yaitu yang pertama menurunnya pendapatan asli daerah atau PAD. Yang kedua terhambatnya pembangunan infrastruktur. Yang ketiga berkurangnya anggaran pelayanan publik. Dan yang terakhir menurunnya kualitas fasilitas umum. Untuk dampak bagi masyarakatnya sendiri, yang pertama dikenakan denda keterlambatan pajak. Yang kedua kesulitan pengurusan administrasi kendaraan. Ketiga risiko terkena razia kendaraan. Dan yang keempat berkurangnya kenyamanan akibat pembangunan terhambat. Oke, selanjutnya untuk nomor 5, upaya peningkatan kesadaran. Di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama, sosialisasi masif, edukasi melalui media sosial, seminar, dan sekolah. Yang kedua, pelayanan mudah, sistem pembayaran yang cepat, transparan, dan terintegrasi. Nomor 3, program pemutihan, penghapusan denda berkala sebagai insentif kepatuhan. Nomor 4, penghargaan, apresiasi kepada wajib pajak yang membayar tepat waktu. Nomor 5, penegakan hukum, sanksi tegas namun adil terhadap penunggak pajak. Nomor 6, inovasi digital, samsat online, aplikasi drive-thru, dan pengingat SMS. Untuk inovasi pelayanan berbasis teknologi. Dari inovasi yang diterapkan, yang pertama pembayaran pajak secara online, yang kedua aplikasi Samsat digital, yang ketiga Samsat keliling ke berbagai wilayah, keempat layanan drive-thru, dan yang terakhir pengingat jauh tempo via SMS atau aplikasi. Untuk manfaat inovasinya sendiri, yang pertama menghemat waktu masyarakat, mengurangi antrian pelayanan, mempermudah akses pembayaran, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, PKB adalah sumber PAD tertinggi di provinsi. Yang kedua, kesadaran pajak masyarakat masih perlu ditingkatkan. Yang ketiga, faktor utama pendidikan, ekonomi, pelayanan, sosialisasi, hukum, dan teknologi. Nomor 4, diperlukan kerjasama pemerintah, masyarakat, dan semua pihak. Saran, tingkatkan sosialisasi pentingnya PKB. Yang kedua, buat pelayanan lebih mudah, cepat, dan transparan. Nomor 3, masyarakat lebih disiplin membayar pajak tepat waktu. Nomor 4, tingkatkan penggunaan teknologi digital perpajakan. Nomor 5, penegakan hukum tegas namun tetap adil. Nomor 6, pendidikan pajak sejak dini untuk generasi muda. Kesadaran pajak adalah tanggung jawab bagi kita bersama demi pembangunan daerah yang lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Fandi Agus Surmansyah dan teman saya, Saya Mario Samuel. kami mengucapkan terima kasih.